Hai geng, ketemu lagi dengan kita. Hari ini kita dari Eleven Wedding akan membahas tentang checklist apa saja yang harus disiapkan untuk menuju ke hari pernikahan kalian. Checklist ini meliputi poin-poin dari setiap vendor yang akan terlibat. Ya, jadi kita harus tahu poin apa saja yang harus ditanyakan, dipastikan, dikonfirmasi kepada setiap vendor yang terlibat sehingga pada saat koordinasi semua yang dibutuhkan sudah siap tentu untuk kelancaran nanti di hari H. Oke, kita akan masuk ke setiap poinnya. Yang pertama, venue. Nah, untuk venue ada beberapa poin yang harus kalian pastikan. Salah satunya adalah stage ya. Stage ini meliputi secara umum dua, yaitu untuk pelaminan dan untuk musik ya. Jadi kalian cek pastikan itu fasilitasnya apakah ada dari gedung atau tidak. Karena kalau tidak kalian nanti harus menyiapkan sendiri. Kemudian selanjutnya kursi ya. Nah, kursi ini biasanya disiapkan juga oleh pihak dari gedung atau venue. Nah, jadi kalian nanti pastikan jumlahnya, apakah sudah menggunakan cover atau belum. Kalau misalnya ada covernya, warna apa, nanti disesuaikan dengan tema dekorasi yang kalian pilih nantinya. Kemudian kapasitas listrik ya. Nah, nanti untuk terselenggaranya suatu pernikahan diperlukan listrik. Biasanya untuk dekorasi, untuk area catering, untuk tim foto, untuk tim musik, sound system. Nah, nanti totalnya berapa? Nanti kalian matchkan dengan kapasitas dari gedung itu berapa. Kalau misalnya jumlahnya sesuai, clear ya. Tapi kalau misalnya kurang, berarti masih ada problem di situ yang harus diselesaikan. Biasanya bisa minta penambahan daya ke pihak gedung atau kalian bisa sewa genset. Kalian juga harus pastikan kebijakan-kebijakan dari setiap gedung bersangkutan. Ada juga beberapa gedung yang meminta uang kebersihan ya. Nanti pihak gedung misalnya ada uang kebersihan untuk catering ya. Kemudian nanti pengantin minta ke catering, cateringnya tidak support ternyata. Nah, yang pada endingnya nanti di cover oleh pengantin. Nah, poin-poin seperti itu nantinya akan jadi agak sensitif teman-teman. Tapi kalau sudah diketahui dari awal, teman-temannya juga sudah tahu sehingga dipersiapkan dari awal. Oke. Kemudian selanjutnya jam loading. Nah, misalnya kalian event hari Sabtu. Kapan tim dekorasi ya itu sudah bisa mulai masuk ke gedung tersebut untuk melakukan pendekoran? Apakah H-1 ya, apakah H-2? Kemudian dari jam berapa sampai jam berapa itu perlu kita ketahui ya, supaya nanti kalau ada keluarga yang ingin mengecek juga waktunya sesuai dengan hasil diskusi sebelumnya. Kemudian pastikan juga gedung itu sudah mengurus perizinan ya kepada pihak-pihak yang memiliki otoritas, misalnya polsek setempat ya, atau misalnya ke area setempat seperti RT, RW atau kelurahan, kecamatan jika diperlukan. Yang terakhir, untuk kalian yang wedding di venue outdoor, nah tolong pastikan apakah tenda panggungnya sudah termasuk atau belum dari tim dekorasi. Karena biasanya itu terpisah teman-teman ya. Jadi tim dekor itu biasanya mendekor ya spot-spot tertentu. Tapi kalau misalnya di outdoor kan diperlukan tenda, sedangkan kalau di indoor tidak perlu. Sesuatu yang bersifat tambahan biasanya itu akan ada penyesuaian dari tim dekor sendiri. Nah, itu kalian pastikan juga untuk tendanya untuk apa saja, tergantung nanti di area outdoor tersebut yang dibutuhkannya apa saja untuk tenda tersebut ya. Kemudian untuk panggung atau stage juga kan untuk di gedung rata-rata itu sudah ada untuk musik dan pelaminan. Tapi kalau untuk di outdoor biasanya belum. Nah, itu juga harus kalian cover ya. Jadi pastikan poin-poin itu kembali ya, seperti misalnya dekorasi apakah sudah termasuk lighting, karena untuk venue outdoor apalagi kalau malam itu biasanya diperlukan penyesuaian untuk lighting ya dan lain-lain ya. Pokoknya kalian pastikan poin-poin itu ya. Oke, selanjutnya make up dan busana. Nah, untuk make up dan busana, kalian harus tahu kapan jadwal fitting.
Kemudian kalian tanyakan apakah sudah termasuk hand bouquet atau belum. Pada saat acara minimal kalian perlu 2 hand bouquet. Satu untuk dipegang, itu untuk rangkaian dari awal sampai selesai acara. Pada saat kalian sesi foto atau momen-momen tertentu. Kemudian ada juga untuk dilempar ya. Secara umum untuk hand bouquet itu biasanya pengantin mengorder sendiri ke vendor atau difasilitasi dari tim make up dan busana. Tapi kalau untuk yang dilempar kalian bisa minta ke tim dekorasi ya. Kemudian kalian pastikan juga aksesoris-aksesorisnya ya. Misalnya kalau kalian pakai crown, kalian pakai siger, pakai suntiang, tergantung adat yang kalian pilih. Itu biasanya ada bunga melatinya atau bunga mawarnya ya yang diperlukan. Nah kalian konfirmasi apakah itu sudah difasilitasi atau belum dari pihak wardrobe. Kemudian kalian juga harus pastikan hijabdu atau hairdo-nya sudah termasuk atau belum ya. Ada beberapa make up artist ya atau make up pengantin yang dia betul-betul hanya memfasilitasi wajah saja ya, tapi untuk area lainnya belum. Nah, itu kalian pastikan. Kemudian kalian harus informasikan juga ya titik make up pihak laki-laki dan pihak perempuan itu di hari H itu seperti apa ya atau di mana. Karena nanti tim make up pun akan terbagi menjadi beberapa titik sesuai dengan hasil kesepakatan yang sudah dilakukan sebelumnya. Oke, lanjut ya. Aku agak ngegas sedikit ya, agak cepat ya. Soalnya poin-poinnya banyak. Selanjutnya kita masuk ke MC ya. Nah, untuk MC yang harus kita konfirmasi adalah busana yang akan dia gunakan pada saat akad atau pemberkatan dan pada saat resepsi ya. Nah, jangan sampai nanti melebihi pengantin atau misalnya baju yang digunakan itu sama dengan pengantin pria ya, nanti takutnya pengantin wanita salah malah ngegandeng MC gitu ya. Nah, itu jangan sampai terjadi. Kemudian nanti kalian informasikan juga bahasa yang akan digunakan. Apakah nasional, apakah ada sedikit tradisional. Ya, banyak yang misalnya pada saat akad itu kombinasi ya antara bahasa Indonesia dengan bahasa tradisional. Tapi pada saat resepsi itu biasanya full nasional. Jadi nanti itu kalian bisa diskusikan juga dengan MC ya. Kalian maunya seperti apa. Kemudian kalau kalian ada request tertentu ya, konten-konten itu kalian bisa sampaikan ke MC. Mau ada flash mob, mau ada wedding games ya, mau ada kuesioner, pertanyaannya seperti apa, kalau mau ada gamesnya seperti apa, itu kalian bisa diskusikan ya. Karena yang akan membawakan acara nanti di hari H untuk membawa suasana acara kalian adalah MC. Selanjutnya dari catering ya. Nah, catering pertama kalian harus pilih menu tentu saja ya. Jadi menunya biasanya banyak, dari sekian banyak kalian pilih sesuai dengan fasilitas yang diberikan kepada kalian. Misalnya ada berapa buffetnya, ada berapa stall, ada berapa dessert, itu silakan. Kemudian flow catering, apakah di service ya? Jadi ada sistem catering yang dilayani ya oleh pihak catering, ada juga yang langsung ngambil sendiri. Nah, itu nanti kalian lebih nyamannya seperti apa didiskusikan dengan pihak catering. Kemudian kalian biasanya bisa test food ya. Test food itu kalau untuk vendor-vendor yang sudah banyak event, biasanya kalian akan diarahkan ke event mereka ya, supaya bisa melihat langsung juga ya di lapangan itu seperti apa. Tapi kalau untuk hotel, resto biasanya itu memang terpisah ya, biasanya dilakukan sebelum hari H. Kalian bisa menikmati test food secara eksklusif biasanya ya. Jadi tergantung kebijakan dari si vendornya sendiri. Kemudian untuk catering juga diperlukan kapasitas listrik. Perlu diketahui bahwa dekorasi itu terbagi dua. Ada dekorasi yang di-cover oleh tim dekor, ada juga dekorasi yang di-cover oleh tim catering. Nah, yang di-cover oleh tim catering adalah semua yang berkaitan dengan makanan ya. Nah, nanti di situ ada juga kan lighting misalnya ya. Nah, itu kan memerlukan daya atau listrik. Nah, itu perlu ditanyakan juga berapa supaya nanti bisa kita perhitungkan dengan kebutuhan listrik yang lainnya. Kemudian untuk selanjutnya, nah tadi sempat dibahas sedikit yaitu dekorasi area catering. Nah, kalian harus cek nih, ternyata catering itu untuk kebutuhan suatu pernikahan bukan hanya makanan saja, tapi displaynya juga perlu atau penting ya, karena itu akan menunjang dekorasi. Dan secara disadari atau tidak, ketika kalian datang ke satu gedung pernikahan, hampir setengahnya yang kalian lihat itu adalah makanan ya, dan di makanan itu kalau di dekor tentu saja akan lebih menarik ya. Jadi kalian pastikan itu.
Selanjutnya dekorasi ya. Nah, tentu saja kalau kita bahas dekorasi, kalian harus pilih nanti layoutnya seperti apa, kemudian jenis dekorasi yang dipilihnya yang mana, temanya seperti apa, ya bunganya mau warna apa, itu boleh banget kalian request dan berkoordinasi langsung dengan tim dekor. Kemudian dekorasi itu setahu kami ya hampir bisa dibilang tidak ada batasnya ya. Template kebutuhan dekorasi untuk suatu pernikahan itu memang ada, tapi secara detail sebetulnya tidak ada batasnya ya. Kalian mau nambahin pakai glass floor, pakai pathway melamin, pathway bunga, kalian mau menggunakan printing, kalian mau pakai layar belakang pelaminannya dan lain-lain, itu tentu banyak banget ya item-itemnya yang wajib dan yang apabila ada lebih baik, tapi sebetulnya tidak ada pun tidak apa-apa. Dan sama ya kebutuhan listrik, biasanya dekorasi ini kebutuhan listriknya paling besar. Apakah dekorasi ini akan menerangi seluruh area gedung? Tidak. Ya, karena untuk yang seluruh gedung atau venue itu oleh pihak venue ya melalui lighting atau lampu yang mereka miliki. Tapi untuk setiap area dekorasi itu pasti sudah ada lightingnya dari tim dekor, pelaminan, foto booth, foto galeri, penerima tamu, ya itu semuanya pasti sudah ada sentuhan lighting dari tim dekorasi sendiri. Selanjutnya musik entertainment. Nah untuk musik entertainment ya tolong dipastikan apakah sudah termasuk sound system atau belum ya. Ada yang difasilitasi dari venue, ada yang belum termasuk sehingga kita harus sewa lagi ke vendornya, atau memang sudah satu paket ya nanti sound systemnya juga dari tim musik entertainmentnya sendiri. Kemudian kalian bisa request lagu pada saat entrance atau prosesi masuk pengantin. Kalau misalnya kalian mau request lagu boleh sampaikan, atau misalnya pada saat berlangsungnya acara ada lagu yang ingin dibawakan, kalian tinggal list saja lagu requestnya, kemudian nanti diberikan ke tim musik untuk dibawakan pada saat hari bahagia kalian. Kemudian tim musik juga nanti harus dikonfirmasi apakah boleh apabila ada yang open mic atau mau menyumbang lagu. Boleh nggak kalau yang menyumbangnya tiba-tiba ingin lagunya dangdut gitu ya. Tidak semuanya lagu pop atau jangan-jangan lagu galau ya. Jadi itu harus dikoordinasikan sehingga nanti pada saat acara itu tidak ada hal-hal kecil yang bisa mengurangi ya setiap momen dari acara yang akan dilangsungkan. Kalian biasanya bisa request juga busana ya, wardrobe yang digunakan oleh musisinya. Nanti diskusi dengan tim musiknya, kemudian vokalisnya ya, apakah harus hijab atau tidak, atau misalnya harus pakai gaun atau seperti apa, itu kalian bisa ya. Dan jangan lupa udah pasti kalau ada musik entertainment ada kebutuhan listrik juga ya untuk sound systemnya. Dokumentasi kalian akan ada pembahasan untuk pre-wed ya. Nanti konsepnya seperti apa, tempatnya di mana, bajunya seperti apa, waktunya kapan, itu akan ada diskusi dengan tim foto. Kemudian setelah itu kalian mendapatkan semua filenya, dari semua filenya nanti kalian pilih ya filenya itu yang mana untuk diedit, yang mana untuk dilakukan pembesaran di hari H. Biasanya itu sudah satu paket ya, jadi kalian di hari H nggak usah cetak lagi karena sudah dicatatkan oleh tim dari vendor dokumentasinya sehingga lebih praktis. Kemudian pada saat pre-wed atau setelah wedding biasanya ada video editing. Nah nanti kalau kalian ada lagu yang mau di request ya, untuk itu boleh nanti didiskusikan juga dengan tim dokumentasinya. Nanti fotonya, nanti untuk foto juga biasanya ada yang dibuatkan atau dicetak menjadi album ya. Jadi untuk saat ini kalian tuh bisa dapat hard copy-nya dan soft copy-nya. Soft copy-nya ada editing foto, editing video. Editing video pun ada beberapa, biasanya ada yang durasi pendek untuk sosial media, ada yang panjang untuk mengcapture keseluruhan acara. Setelah itu kalian selain mendapatkan pembesaran foto, kalian juga nanti dapat album, di mana di dalam album itu biasanya ada rangkaian acara dan ada foto-foto kalian bersama teman, rekan, saudara, keluarga. Kalian bisa request juga ya posenya pada saat pre-wed, pada saat wedding. Kemudian kalian bisa request juga biasanya
album itu dimasukkan ke dalam box ya. Nah, nanti boxnya ingin warna apa, ada nama kalian atau kayak gimana, itu secara umum biasanya vendor memfasilitasi itu. Next, kesenian atau tradisional. Nah, buat kalian yang menggunakan vendor kesenian atau tradisional di hari H, kalian biasanya bisa request busana yang digunakan, bisa request nanti tradisinya tradisi apa, apakah adat Sunda, adat Padang, adat Jawa ya, tentu treatmentnya berbeda, toolsnya berbeda, uniformnya berbeda, kemudian tariannya pun berbeda. Kemudian kalian konfirmasi juga jumlah pesertanya berapa atau jumlah orang yang akan bertugasnya berapa, karena biasanya dari tim kesenian ini lebih banyak dibandingkan dengan vendor yang lain. Karena mereka itu ada banyak penari dan ada pemusiknya ya. Pemusiknya jadi banyak, penarinya juga banyak. Jadi mereka jumlahnya cukup banyak. Biasanya di hari H itu ada konsumsi untuk vendor ya, karena vendor itu tidak diperbolehkan mengambil makanan ke area ya, nanti kurang etis terlihatnya. Tapi akan disiapkan nasi box ya. Nah, nanti makanya kalian harus hitung juga berapa dari tim foto, tim musik, tim dekor, tim catering dan lain-lain, sehingga disiapkan nasi box dan mereka tidak akan mengganggu untuk acara utama nantinya. Untuk WO, nah untuk WO ya berapa jumlah timnya, job desk-nya apa saja, busana yang digunakan apa. Sebetulnya untuk WO memang tidak banyak dikonfirmasi karena kalian sudah menjalankan prosesnya bukan hanya di hari H tapi dari hari-hari sebelumnya. Bahkan hari-hari sebelumnya itu lebih penting karena akan menentukan di hari itu seperti apa. Kalian sudah mulai banyak diskusi dari mulai pre-wed, dari mulai fitting, meeting keluarga, meeting vendor ya. Sehingga mungkin waktu kalian dengan tim WO sudah lebih banyak dari sebelumnya selain di hari H nanti. Ada juga beberapa hal yang harus disiapkan oleh pengantin itu sendiri ya, jadi tidak difasilitasi oleh vendor. Biasanya ada data yang harus diisi. Nah, kalian isi ya kelengkapan datanya nanti untuk dikirimkan. Kemudian biasanya ada tools-tools kecil ya. Kalau di adat Sunda misalnya ada tradisi saweran. Nah, uang sawernya itu kan tidak mungkin dari vendor ya, kecuali kalau teman-teman mau permen doang isinya. Nah, jadi biasanya menyiapkan pengantin sendiri uang sawer. Misalnya mau ada sesi lempar hand buket, pengen ada hadiahnya disiapkan sendiri. Kemudian pengen ada games ya, supaya terjadi interaksi antara audiens dengan MC atau dengan pengantin. Nah, biasanya disiapkan juga hadiahnya. Yang harus disiapkan oleh pengantin diantaranya juga ada gembok ya. Nah, nanti kan ada kotak uang ya, kotak uang atau kotak angpau itu jumlahnya tergantung dari hasil technical meeting. Biasanya 2 di penerima tamu atau 4 di penerima tamu, 2 di pelaminan. Nah, nanti itu perlu digembok ya, digemboknya enaknya dari keluarga sendiri supaya nanti tidak ada kesuuzonan ya. Nanti digembok sendiri, bawa gemboknya sendiri, nanti bisa dibuka sendiri juga didampingi oleh tim WO yang bertugas. Kemudian kalian boleh bawa koper atau tas kecil. Jadi nanti ada kotak uang juga ya. Nah, kotak uang itu kan di dalamnya nanti ada plastik ya, dikasih plastik pasti ambil, nanti takutnya seperti sampah. Jadi baiknya kalian langsung masukkan ke dalam tas atau koper tersebut. Kemudian kalau kalian ingin melibatkan teman-teman bridesmaid di dalam prosesi kalian ya, daripada kalian ada bridesmaid kasih makan pulang daripada kalian ngasih baju ke bridesmaid mereka makan pulang ya, bisa juga loh dilibatkan untuk sesi foto, untuk prosesi acara, itu boleh. Nanti jam berapa bridesmaid harus mulai standby bertugas, kalian informasikan supaya nanti dibuat skemanya oleh tim WO berdasarkan hasil diskusi dengan kalian sebelumnya. Kemudian undangan souvenir, nah biasanya kalian harus siapkan sendiri ya, karena vendornya tuh gak mungkin bawain langsung ke gedung. Biasanya diambil dulu oleh pengantin, setelah itu nanti dibawa ke gedung. Nah, nanti ya kalian jangan lupa bawa undangan atau souvenir. Nah, maksudnya undangan tuh kenapa harus dibawa? Undangan itu kan sudah dibagikan sebelumnya, tapi kalian di hari H biasanya diminta 2 gitu ya, sekitar 2 biji, itu untuk dokumentasi. Jadi nanti dokumentasinya tuh bagus banget ya, ada undangan, ada cincin, ada apa, di-combine ya oleh tim foto sehingga menciptakan history atau hasil dokumentasi yang menarik dan lengkap. Kemudian kalau kalian misalnya ada yang takutnya punya ya sakit atau ada obat-obatan tertentu yang harus dikonsumsi, obat-obatan yang tidak terlarang tentunya, itu kalian bisa bawa juga ya. Itu ya poin-poin yang harus disiapkan atau dipastikan, dikonfirmasi, dikoordinasikan untuk mempersiapkan persiapan pernikahan kalian.
Kalau ada yang mau ditambahkan, silahkan kalian isi di kolom komentar ya. Mungkin segitu saja video dari kita kali ini. Oke, see you the next video.